Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Bu Heni, konselor di kampus ini. Dengan siapa saya bicara ini? Pagi Bu, saya Silvi dari mahasiswa jurusan manajemen. Halo Silvi, senang bertemu denganmu. Sebelum kita lanjut pada sesi ini, saya perlu menyampaikan beberapa asas dalam konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Semua yang kamu sampaikan di sini akan saya jaga, tidak akan saya sebarkan. Lalu ada asas kesukarelaan. Kamu bebas bercerita atau berhenti kapan saja, tidak ada paksaan. Lalu ada asas keterbukaan. Semakin terbuka kamu bercerita, semakin mudah kita menemukan jalan keluarnya. Lalu yang terakhir ada asas kepercayaan. Konseling akan berjalan baik bila ada saling percaya di antara kita. Apakah kamu setuju dengan asas-asas ini? Iya Bu, saya setuju. Baik, jadi apa yang membuatmu ingin menemui saya hari ini? Saya merasa sangat cemas Bu ketika saya bicara di depan kelas. Bisa ceritakan lebih rinci kapan kecemasan kamu muncul? Sejak malam presentasi, saya susah tidur Bu. Lalu saat di kelas jantung saya berdebar kencang, tangan dingin dan kepala terasa kosong. Bahkan sehari sebelumnya kamu sudah tegang ya? Dan saat giliran tiba tubuhmu bereaksi cukup kuat ya? Iya Bu, betul sekali. Selain saat presentasi, apakah ada situasi lain yang membuatmu cemas bicara di depan banyak orang? Kadang saat diminta memperkenalkan diri di depan kelas atau menyampaikan pendapat spontan. Baik, jadi bukan hanya presentasi, tapi juga situasi sederhana seperti memperkenalkan diri. Itu terasa cukup berat bagimu? Iya Bu, rasanya takut sekali. Kalau saya dengar, bukan hanya soal berbicara di depan kelas, tapi juga ada rasa takut nilai negatif oleh teman-temanmu. Apakah benar begitu? Iya Bu, saya takut salah, saya takut ditertawakan. Jadi lebih takut kepada salah dan takut menjadi bahan perhatian orang lain. Betul Bu. Nah, kalau dipikirkan lagi, apakah benar setiap kali kamu salah bicara, teman-temanmu pasti mentertawakanmu? Tidak juga Bu, kadang mereka juga tidak terlalu memperhatikan. Nah, bagaimana kalau kita ubah pikiran itu menjadi kalau saya salah itu wajar karena bagian dari belajar dan teman-teman juga pernah salah. Bagaimana menurutmu? Rasanya lebih menenangkan Bu kalau berpikir seperti itu. Bagus, kalau misalnya suatu hari kamu berbicara di depan kelas, lalu ada sedikit kesalahan, kira-kira apa reaksi yang paling mungkin dari dosen atau teman-temanmu? Mungkin dosen akan memberi masukan Bu, tetapi kalau teman mungkin cuman biasa aja. Tepat sekali. Jadi bayangan menakutkanmu sebenarnya belum tentu sesuai dengan kenyataan ya. Iya Bu, saya baru sadar. Sekarang, maukah kamu coba teknik sederhana supaya lebih tenang saat berbicara? Mau Bu. Baik, mari tarik napas dalam lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut, ulangi 3 kali. Bagaimana perasaanmu Silvi sekarang? Lebih rileks Bu. Bagus, mari kita coba simulasi singkat. Anggap saya teman sekelasmu, coba perkenalkan diri dalam 2 kalimat saja. Nama saya Silvi, mahasiswa baru manajemen. Saya suka membaca buku bisnis. Bagus sekali Silvi, bagaimana rasanya setelah mengucapkannya? Tidak terlalu menakutkan Bu. Nah, itu contoh kecil. Dengan latihan singkat, kamu sudah bisa menghadapinya lebih baik.
Setiap kali kamu merasa cemas, lakukan teknik napas ini, lalu ucapkan afirmasi positif seperti saya bisa bicara dengan tenang. Ini bagian dari proses belajar. Bisakah kamu coba sekarang? Saya bisa berbicara dengan tenang. Ini adalah proses dari belajar. Bagus sekali Silvi, coba ulangi sekali lagi dengan suara lebih yakin. Saya berbicara dengan tenang. Ini adalah proses dari belajar. Luar biasa, semakin sering kamu mengulangi ini, semakin kuat keyakinan kamu. Untuk tugas kecil minggu ini, coba gunakan latihan napas dan kalimat positif sebelum berbicara di kelas. Tidak perlu panjang, cukup 1-2 kalimat. Apakah kamu siap mencoba? Iya Bu, saya akan coba. Baik, setelah itu catat perasaanmu sebelum dan sesudah berbicara. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Baik Bu, setelah ini akan saya catat. Hebat, ingat rasa cemas itu wajar, tapi setiap langkah kecil yang kamu lakukan membuatmu lebih kuat. Saya percaya kamu bisa terus berkembang. Terima kasih banyak Bu, saya sekarang sudah merasa lebih lega. Sama-sama Silvi, senang mendengar itu. Sampai jumpa di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Silvi. Ya.